Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana Sanana Gusmao mengatakan, Timor Leste akan mati 10 tahun lagi. Tapi saya ingin membahas tentang seorang Mauk Moruk dengan Sanana Gusmao. Mauk Moruk dan Sanana Gusmao, mereka adalah satu sama lain. Mereka tidak bisa terlepas dari Fretilin, dan Fretilin pun tidak bisa terlepas dari mereka berdua. Di sini Sanana Gusmao mendapatkan kabar bahwa Mauk Moruk dan pasukannya di hutan belantara sekitaran Baukau, mereka tidak meneror warga sipil dan ABRI pada waktu itu. Kenapa? Karena Mauk Moruk pikirannya waktu itu sudah modern. Dia tetap ingin berintegrasi dengan Indonesia karena beliau Mauk Moruk sudah tahu waktu itu Indonesia lah yang terbaik bagi Timor Leste, karena Australia sudah ambil minyak dari Timor Leste atau keruk minyak dari Timor Leste sampai sumur-sumurnya kering. Ada laporan terhadap Sanana Gusmao dan Sanana Gusmao reaksi tentang reaksi itu. Di bulan Mei tahun 1984, Sanana sedang berada di sebuah kamp di Gunung Matebian dan mendapat laporan berkali-kali bahwa Kilik, Moruk, dan Ologari yang berbasis di wilayah Tengah sedang tidak aktif, padahal di wilayah lain ABRI ketakutan terhadap Valentil. Sanana tahu ada yang tidak beres, karena Mauk Moruk, Ologari, dan Kilik, mereka adalah otak-otak ingin tetap berada dalam wilayah Indonesia. Pada waktu itulah reaksi Sanana, sehingga Mauk Moruk kehilangan anggota keluarganya. Mauk Moruk kehilangan istri dan anaknya akibat reaksi Sanana ketika Sanana lagi bertugas atau berada di pusat komando di Gunung Matebian. Dan pada waktu itu pula Kilik menghilang di hutan belantara Timor Leste. Hingga kini Kilik kuburannya tidak diketahui di mana, karena Kilik pada waktu itu dialah pasukan atau bawahannya Mauk Moruk. Dalam pesan saya, satu tahun setelah pembantaian Kraras, saya terus memperingatkan mereka, mencoba mengamati mereka melakukan sesuatu, membuat sejumlah rencana, tetapi tidak ada dampak. Sesudah perang Kraras, Sanana ingin Mauk Moruk, Kilik, Ologari tetap teguh terhadap Partai Fretilin, tapi Mauk Moruk, Kilik, dan Ologari kehilangan kepercayaan yang diberikan oleh seorang Sanana Gusmao, hingga Sanana Gusmao menghilangkan nyawa Kilik, menghilangkan anggota keluarga Mauk Moruk hingga kini. Pada pertengahan tahun 1984, Sanana mengeluarkan pesannya
untuk tahun itu sebuah tulisan kontemplatif yang panjang berjudul Apa Itu Persatuan. Pada saat pesan Sanana ini dikeluarkan, ia sudah payah bergerak ke selatan, tiba di Liaruka lagi pada bulan Juni. Ia ke sana untuk mencari tahu masalah-masalah dilaporkan dari zona tengah dan mengkoordinasi komandan di zona ini. Ia mengundang para anggota komite sentral dan para komandan ke sebuah pertemuan dan mengirim Taur Mata Ruak untuk menjemput mereka. Namun ia menerima pesan bahwa Mauk Moruk dan anggota lainnya sedang bertemu di sebelah utara Barikue di daerah yang disebut Hudi Laran. Disinilah Taur Mata Ruak menjelek-jelekan nama Mauk Moruk dan pengikutnya, seolah-olah Mauk Moruklah tidak bekerja alias tidak meneror ABRI, dan Lere Anang Timur atau Taur Mata Ruak menjelekkan nama-nama anggota Mauk Moruk untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Itulah Taur Mata Ruak sebenarnya. Bermuka dua, ingin mencari mukanya sendiri di Sanana Gusmau. Mereka tahu bahwa saya datang untuk menegur mereka, sehingga mereka tidak mengirim kurir untuk menjemput saya. Sepanjang Juni dan Juli, kami terus menunggu mereka. Mata Ruak mendatangi saya di Liaruka dan melaporkan kesalahan-kesalahan mereka. Taur Mata Ruak adalah yang menjelek-jelekan nama Lere Anang Timur. Ketidakmampuan mereka dalam komando, strategi, dan perencanaan, dan bahwa mereka menolak untuk berbicara dengan saya. Mauk Moruk telah pergi ke Same dan kini ke Fatah. Mauk Moruk telah pergi ke Same dan kini ke Fatah Balu. Saya mengetahui kemudian bahwa mereka menyebut saya pengkhianat revolusi pada pertemuan di Hudi Laran karena pembicaraan saya dengan mereka tentang pluralisme selama gencatan senjata. Tapi mereka mengatakan ini untuk menutupi kritisisme saya tentang strategi militer mereka, sehingga mereka mengutuk saya dengan cara politik. Mereka mengatakan bahwa meskipun mereka menganggap saya sebagai seorang nasionalis yang dapat diterima sebagai bagian dari perlawanan, saya telah merubah ideologi dasar, dan itu memang benar. Mereka menganggap dirinya revolusioner sejati, penerus para pendahulu kami. Mereka menyebar untuk meyakinkan kompi-kompi lain di sebelah barat daya tentang pendapat mereka ini, dengan mengatakan bahwa saya telah merubah segala sesuatu dan mungkin saya telah dipengaruhi dalam percakapan selama gencatan senjata. Mauk Moruk untuk mencoba untuk meyakinkan para komandan militer dan Lere, sang komisaris politik, seorang anggota komite sentral di Ainaro Same. Dan disinilah Taur Mata Ruak bermuka dua untuk mengkhianati atau menjelek-jelekan Mauk Moruk dan pasukannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.